Halo semuanya, perkenalkan nama saya adalah Herlangga dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan jurusan Pendidikan Ekonomi. Di video ini kita akan membahas pertumbuhan ekonomi dan struktur ekonomi. Tapi kita tidak hanya membahas definisi, kita akan melihat bagaimana konsep ini benar-benar terjadi di sekitar kita dan di lingkungan tempat kita tinggal. Sebenarnya apa sih pertumbuhan ekonomi itu? Nah, pertumbuhan ekonomi bukan sekedar angka yang naik di laporan pemerintah. Lebih dari itu, pertumbuhan ekonomi menggambarkan bagaimana aktivitas produksi dalam suatu negara semakin meningkat dari waktu ke waktu. Artinya, semakin banyak barang yang diproduksi, semakin banyak jasa yang ditawarkan, dan semakin besar perputaran uang di masyarakat. Sebagai contoh, kalau dulu di sekitar rumah kita hanya ada suatu warung, sekarang mulai banyak pilihan dari warung kopi, laundry, sampai usaha online. Itu tandanya aktivitas ekonomi semakin hidup. Nah, yang kedua adalah cara bagaimana mengukur pertumbuhan ekonomi. Untuk mengetahui apakah ekonomi benar-benar tumbuh, digunakan ukuran yang disebut produk domestik bruto atau PDB. PDB ini mengetahui total nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara dalam periode tertentu. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada kisaran 5% dalam beberapa tahun terakhir. Dalam contoh dekat, kalau kita melihat semakin banyak orang membuka usaha atau penghasilan masyarakat mulai meningkat, itu biasanya sejalan dengan meningkatnya PDB. Nah, materi berikutnya adalah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya terjadi begitu saja. Ada beberapa faktor yang mendorongnya. Yang pertama yaitu kualitas sumber daya manusia semakin terampil di masyarakat, semakin tinggi produktivitasnya. Dan yang kedua itu sumber daya alam yang dimanfaatkan dengan baik. Dan yang ketiga perkembangan teknologi semakin pesat. Dan yang keempat adalah investasi. Nah, sebagai contoh, sekarang banyak orang bisa berjualan hanya dengan modal HP dan internet saja. Ini menunjukkan bagaimana teknologi mempermudah aktivitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan. Materi yang keempat yaitu dampak pertumbuhan ekonomi. Ketika ekonomi tumbuh, biasanya masyarakat merasakan dampaknya secara langsung. Dampak positifnya, kesempatan kerja semakin terbuka dan pendapatan pun juga meningkat. Namun, di sisi lain, pertumbuhan juga bisa menimbulkan masalah baru. Sebagai contoh, misalnya munculnya banyak usaha baru membuat lingkungan jadi lebih ramai dan membuka pekerjaan. Tapi di sisi lain bisa menyebabkan kemacetan atau bahkan meningkatkan harga kebutuhan. Nah, materi yang kelima yaitu apa sih struktur ekonomi itu? Kalau pertumbuhan ekonomi berbicara tentang seberapa besar ekonomi berkembang, maka struktur ekonomi menjelaskan bagaimana ekonomi itu tersusun. Struktur ekonomi menunjukkan sektor mana yang paling dominan dalam suatu negara, apakah pertanian, industri, atau jasa. Contoh dekatnya adalah di lingkungan kita ada yang bekerja sebagai petani, pedagang, sopir, atau bahkan pegawai kantor. Nah, semua itu mencerminkan struktur ekonomi yang ada di masyarakat. Materi yang keenam yaitu jenis-jenis struktur ekonomi. Secara umum, struktur ekonomi dibagi menjadi 3 sektor utama. Yang pertama, sektor primer, yaitu langsung mengambil dari alam, seperti pertanian. Sektor sekunder yaitu yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Dan sektor tersier yaitu sektor jasa. Dalam contoh dekat, petani padi termasuk sektor premier, pabrik penggiling padi termasuk sektor sekunder, dan pedagang beras atau jasa transformasi termasuk sektor tersier. Materi yang ketujuh yaitu struktur ekonomi Indonesia saat ini. Jika melihat data dari Badan Pusat Statistik, struktur ekonomi Indonesia saat ini didominasi oleh sektor industri dan jasa. Artinya kontribusi sektor pertanian mulai berkurang dibandingkan sebelumnya. Contohnya seperti banyak anak muda sekarang lebih memilih bekerja di toko, perusahaan, atau bahkan membuka usaha online dibandingkan bekerja di sektor pertanian. Materi selanjutnya yaitu perubahan struktur ekonomi. Struktur ekonomi tidak bersifat tetap, tetapi terus berubah mengikuti perkembangan zaman. Perubahan ini biasanya terjadi seiring dengan meningkatnya teknologi dan kebutuhan masyarakat.
Contohnya seperti kita bisa melihat lahan yang dulu digunakan untuk bertani, sekarang berubah menjadi perumahan, tempat usaha, atau bahkan pusat perbelanjaan. Berikutnya adalah hubungan pertumbuhan dan struktur ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dan struktur ekonomi saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Ketika ekonomi tumbuh, biasanya terjadi pergeseran dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa. Dalam contoh dekat, dulu banyak orang bergantung pada pertanian. Sekarang mulai beralih ke usaha jasa seperti jualan online, ojek online, atau bisnis digital. Materi berikutnya yaitu fenomena ekonomi di sekitar kita. Kalau kita perhatikan, perubahan ekonomi sangat jelas terlihat di sekitar kita. Perkembangan teknologi digital membuat pola ekonomi masyarakat ikut berubah. Contohnya, banyak pedagang yang dulunya hanya menjual di pasar, sekarang mulai berjualan secara online. Bahkan ada yang bisa menjangkau pembeli dari luar daerah tanpa harus punya toko fisik. Selanjutnya yaitu pedagang tradisional yang beradaptasi. Banyak pedagang yang dulunya hanya menjual di pasar sekarang mulai berjualan secara online, atau bahkan dari pasar tradisional ke marketplace digital. Dulu kita mungkin benar membeli sayur atau bahkan ikan di pasar tradisional, sedangkan sekarang kita bisa membeli sayur bahkan ikan itu melewati marketplace digital dan mempermudah transaksi jual beli kita melalui QRIS atau bahkan transfer secara digital. Selanjutnya yaitu ekonomi digital membuka peluang baru. Siapapun bisa menjadi penjual tanpa harus punya toko fisik. Dengan modal kecil, jangkauan luas, pembeli di mana saja. Dapat kita ambil contoh seperti banyak orang sekarang tertarik untuk membeli barang secara online dan bahkan berpenghasilan besar. Berikutnya dampak positif ekonomi digital. Yang pertama, mempermudah transaksi, yang kedua membuka lapangan kerja baru, dan yang ketiga meningkatkan pendapatan, dan yang keempat mendorong inovasi dan kreativitas. Ekonomi digital membawa banyak manfaat bagi masyarakat. Selanjutnya yaitu tantangan ekonomi digital. Yang pertama, persaingan semakin ketat. Yang kedua, keterampilan digital masih belum merata. Yang ketiga, keamanan data dan penipuan online. Yang keempat, kesenjangan akses internet. Kita perlu bijak memanfaatkan teknologi dan terus meningkatkan kemampuan. Dari beberapa materi tersebut dapat kita tarik kesimpulan yaitu pertumbuhan ekonomi dan struktur ekonomi terjadi nyata di kehidupan kita sehari-hari. Dengan memahami hal ini, kita bisa lebih peka terhadap perubahan di sekitar kita dan siap menghadapi masa depan. Mari terus belajar, beradaptasi, dan berkontribusi untuk ekonomi yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.